Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Syahrani dari kelas 12 IJ 2. Di sini saya akan membacakan hadis tentang Syu'abul Iman beserta artinya. Lalu yang kedua saya akan menganalisis teks sanad, matan dan rawi. Lalu selanjutnya saya akan memberikan penjelasan dari yang saya ketahui tentang pengertian integrasi iman dan ihsan dan memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin iz tala'a alaina rajulun syadidu bayadish siyab syadidu sawadish sya'ri la yura alaihi atharus safar wala ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada raqbatayhi ila raqbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammadu akhbirni an Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallahu wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Qala fa akhbirni an iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni an ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa lam takun tarahu fa innaha yarak. Rawahul Muslim. Yang artinya, suatu hari kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muncullah di hadapan kami seorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak ada bekas-bekas perjalanan yang terlihat padanya, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Dia duduk di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meletakkan lutut di atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya, dan berkata, "Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam adalah engkau harus bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusannya, bahwa engkau harus mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, Ka'bah di Makkah, jika engkau mampu atau menemukan jalan untuk pergi ke sana." Beliau bersabda, "Engkau telah mengatakan yang sebenarnya." Kami heran dengan pertanyaan beliau yang demikian dan kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia benar, tetapi dia melanjutkan, "Beritahukanlah kepadaku tentang iman." Beliau Nabi menjawab, yaitu engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir atau qadar, baik yang baik maupun yang buruk. Dia berkata, "Engkau telah mengatakan yang benar." Kemudian dia atau orang itu berkata, "Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan." Beliau atau Nabi menjawab, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau dapat melihatnya, karena meskipun engkau tidak dapat melihatnya, namun dia melihatmu." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sanad, matan, dan rawi. Sanad hadis. Sanad adalah rantai perawi yang menyampaikan hadis tersebut. Sanad dimulai dari sahabat yang mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditelusuri hingga kepada perawi hadis terakhir. Dalam teks yang saya baca tadi, sanadnya dimulai dengan An Umar radhiyallahu anhu qala. Ini menunjukkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Matan hadis.
Matan adalah teks atau isi hadis, yaitu perkataan, tindakan, atau persetujuan Rasulullah SAW yang disampaikan dalam hadis. Dalam hal ini, matan hadis dimulai setelah kalimat qola dan seterusnya. Selanjutnya ada perawi atau rawi. Rawi adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis. Dalam teks tadi kita sudah mengetahui salah satu perawinya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jika hadis ini bagian dari kitab hadis besar seperti Sahih Bukhari atau Muslim, maka kita bisa melacak lebih jauh siapa perawi lainnya dalam sanad yang lebih lengkap. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan serta contoh perbuatannya dalam kegiatan sehari-hari. Iman berkaitan dengan keyakinan hati seperti percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir. Selanjutnya ada Islam. Islam berkaitan dengan amalan fisik seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ihsan berkaitan dengan kualitas ibadah, beribadah dengan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat tindakan kita, seperti tindakan sholat dengan khusyuk dan tidak terburu-buru. Islam adalah tindakan, iman adalah keyakinan, dan ihsan adalah kesempurnaan dalam beribadah. Ketiganya saling melengkapi dalam menjalankan agama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.